Assalamualaikum, sahabat sejati. Hari ini kita akan mengupas kisah Nabi Harun alaihissalam, saudara dari Nabi Musa alaihissalam, yang dikenal dengan kelembutan dan kepiawaiannya dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sebagai seorang nabi sekaligus pendamping setia Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam memegang peranan penting dalam membimbing umat yang keras kepala. Yuk, kita pelajari bersama perjalanan hidup Nabi Harun alaihissalam dan ambil hikmah dari setiap episodenya. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Ia lahir di Mesir dari keluarga kaum Bani Israel yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah penindasan kejam Firaun terhadap kaumnya. Sejak kecil, Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai sosok yang lembut hati, pandai berbicara, dan memiliki akhlak mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan Nabi Harun alaihissalam sebagai penyimbang bagi Nabi Musa alaihissalam yang dikenal tegas dan kuat dalam berdakwah. Dalam kondisi kaum Bani Israel yang diperbudak dan dihinakan, Nabi Harun alaihissalam tumbuh sebagai anak yang sabar dan penuh kasih sayang. Orang tuanya, Imran dan Yukabat, mendidiknya dengan nilai-nilai tauhid yang kokoh, jauh dari penyembahan berhala yang marak di Mesir saat itu. Nabi Harun alaihissalam kecil sering menemani Nabi Musa alaihissalam belajar tentang ajaran nenek moyang mereka, yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Nasab Nabi Harun alaihissalam bersambung hingga Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Hal ini menjadikan posisi Nabi Harun alaihissalam sangat dihormati di kalangan kaum Bani Israel. Meski hidup dalam tekanan Firaun, keluarga Nabi Harun alaihissalam selalu memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi kemusyrikan, dan mengajarkan tauhid kepada generasi mereka. Nabi Harun alaihissalam menjadi simbol ketenangan di tengah kerasnya cobaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Nabi Harun alaihissalam sebagai seorang nabi yang memiliki misi besar, mendampingi saudaranya Nabi Musa alaihissalam dalam menyeru kebenaran. Kelembutan Nabi Harun alaihissalam menjadi pelengkap bagi ketegasan Nabi Musa alaihissalam, menciptakan harmoni dalam menyampaikan dakwah kepada umat yang keras kepala. Meski Nabi Harun alaihissalam lebih tua dari Nabi Musa alaihissalam, ia senantiasa merendahkan diri, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendukung perjuangan Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keikhlasan. Kisah masa kecil Nabi Harun alaihissalam jarang disebutkan secara rinci dalam Al-Quran, namun perannya sebagai pendamping utama Nabi Musa alaihissalam sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya karena kefasihan lisannya dan kesabarannya dalam menghadapi manusia yang membangkang. Dari inilah perjalanan dakwah Nabi Harun alaihissalam dimulai, menjadi figur kunci dalam membimbing kaum Bani Israel menuju jalan kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Firaun, Nabi Musa alaihissalam merasa dirinya memiliki kekurangan dalam berbicara. Dalam doanya, ia memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus saudaranya, Nabi Harun alaihissalam, sebagai pendampingnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan itu, karena Nabi Harun alaihissalam dikenal lebih fasih berbicara dan mampu menyampaikan risalah dengan lembut namun tegas. Maka, Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai nabi untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam tugas besar ini. Kebersamaan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dalam misi dakwah bukan sekadar hubungan darah, tetapi karena keduanya memiliki peran saling melengkapi. Nabi Musa alaihissalam dikenal tegas dan penuh semangat dalam menghadapi kezaliman, sementara Nabi Harun alaihissalam memiliki pendekatan yang lembut dan persuasif. Ini menjadi strategi dakwah yang sempurna, agar dakwah kepada Firaun dan kaum Bani Israel bisa diterima dengan cara yang hikmah, sesuai watak audiens yang dihadapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam wahyunya bahwa Nabi Harun alaihissalam akan menjadi pendukung yang kuat bagi Nabi Musa alaihissalam. Dalam Qs. Tahayat 29-32, Nabi Musa alaihissalam berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkuat dakwahnya dengan mendatangkan Nabi Harun alaihissalam sebagai pembantu dan penyampai risalah. Nabi Harun alaihissalam pun menerima tugas itu dengan penuh kerendahan hati dan tanggung jawab besar, siap menghadapi tantangan berat di hadapan penguasa tiran seperti Firaun. Sejak saat itu,
Nabi Harun alaihi salam selalu berada di sisi Nabi Musa alaihi salam dalam setiap langkah dakwah. Mereka berjalan berdua menuju istana Firaun, membawa pesan tauhid dengan penuh keyakinan meski ancaman bahaya terus membayangi. Nabi Harun alaihi salam mempersiapkan dirinya bukan hanya untuk menghadapi Firaun, tetapi juga untuk mendampingi kaum Bani Israel yang kerap kali keras kepala dan mudah terombang-ambing oleh godaan dunia. Perjalanan menuju dakwah kepada Firaun adalah awal dari babak baru bagi Nabi Harun alaihi salam. Ia menyadari betul bahwa tugas ini penuh risiko, namun karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun alaihi salam tidak ragu sedikit pun. Ia menjadi simbol kelembutan yang kokoh, penenang bagi Nabi Musa alaihi salam, sekaligus guru bagi kaum Bani Israel. Dengan semangat penuh keikhlasan, Nabi Harun alaihi salam melangkah dalam tugas kenabian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Hari yang ditunggu tiba, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam melangkah memasuki istana Firaun, penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di hadapan singgasana megah, dengan pasukan dan penasihat mengelilingi, Nabi Harun alaihi salam berdiri mendampingi Nabi Musa alaihi salam. Dengan ketenangan luar biasa, Nabi Harun alaihi salam memulai seruan dakwah dengan kata-kata yang lembut namun penuh ketegasan, mengajak Firaun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan meninggalkan kesombongannya. Firaun, yang terbiasa dilulukan sebagai Tuhan oleh rakyatnya, terkejut dengan keberanian dua orang dari kaum Bani Israel ini. Namun Nabi Harun alaihi salam tetap tenang, menjelaskan bahwa kekuasaan Firaun hanyalah sementara, sedangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala yang ada di langit dan bumi. Nabi Harun alaihi salam mengajak Firaun untuk menyadari kelemahannya sebagai manusia biasa yang diciptakan, hidup, dan kelak akan mati. Mendengar seruan Nabi Harun alaihi salam, Firaun menuduh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam sebagai tukang sihir yang hendak merebut kekuasaan. Ia meremehkan ajakan mereka dan menantang dengan nada angkuh. Dalam situasi panas ini, Nabi Harun alaihi salam tetap menjaga adabnya, membalas dengan kata-kata hikmah, mengingatkan Firaun bahwa kesombongan hanya akan membinasakan dirinya sendiri. Inilah ujian pertama Nabi Harun alaihi salam dalam berdakwah di hadapan penguasa tiran. Nabi Harun alaihi salam tidak terpancing emosi meski hinaan dilontarkan Firaun. Ia terus berdakwah dengan penuh kelembutan, memberi peringatan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang ingkar. Sifat sabar Nabi Harun alaihi salam menjadi penyejuk di tengah ketegasan Nabi Musa alaihi salam yang tak gentar melawan arogansi Firaun. Kolaborasi mereka menunjukkan bagaimana dakwah harus dilakukan dengan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan. Pertemuan pertama dengan Firaun berakhir tanpa hasil nyata, namun Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam telah menunaikan amanah dengan sempurna. Keduanya meninggalkan istana dengan penuh ketenangan, sadar bahwa tugas mereka adalah menyampaikan, bukan memaksakan. Bagi Nabi Harun alaihi salam, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang kerasnya hati manusia yang telah dibutakan oleh kesombongan duniawi. Setelah menghadapi Firaun, tugas Nabi Harun alaihi salam tidak berhenti di situ. Tanggung jawab besar menantinya, membimbing kaum Bani Israel yang telah lama hidup di bawah penindasan dan terpengaruh budaya Mesir yang penuh kesyirikan. Kaum Bani Israel bukanlah kaum yang mudah diajak menuju kebenaran. Meski mereka keturunan Nabi, hati mereka telah diliputi rasa takut, keluh kesah, bahkan sifat keras kepala akibat generasi-generasi penindasan. Nabi Harun alaihi salam memulai dakwah kepada kaumnya dengan kelembutan dan kesabaran. Ia mendengarkan keluhan kaum Bani Israel tentang penderitaan mereka, namun selalu mengarahkan pembicaraan agar mereka kembali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihi salam mengingatkan kisah-kisah para nabi terdahulu tentang pentingnya sabar, syukur, dan tidak terjerumus dalam perilaku kaum penyembah berhala. Meski Nabi Harun alaihi salam dikenal lembut, ia tidak segan menegur keras kepala kaum Bani Israel saat mereka mulai kembali kepada kebiasaan lama. Tantangan terbesarnya adalah menghadapi pola pikir mereka yang pragmatis, mengukur segalanya dengan logika duniawi dan seringkali lemah imannya. Nabi Harun alaihi salam terus-menerus mengajak mereka untuk percaya pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan bahwa kebebasan sejati hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari Firaun atau berhala.
Di tengah upaya dakwahnya, Nabi Harun alaihi salam juga harus menghadapi kaum Bani Israel yang mudah terpengaruh oleh fitnah. Seringkali ajaran tauhid yang ia sampaikan diganggu oleh bisikan-bisikan kaum munafik yang diam-diam ingin mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Namun Nabi Harun alaihi salam tetap teguh. Ia bersabar dalam mendidik dengan pendekatan kasih sayang, membimbing perlahan tanpa putus asa. Perjuangan Nabi Harun alaihi salam dalam mendakwahi kaum Bani Israel adalah cermin bagaimana menghadapi umat yang keras kepala. Ia mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti lemah, namun justru menjadi kekuatan sejati dalam membimbing manusia menuju cahaya kebenaran. Dengan teladan akhlaknya, Nabi Harun alaihi salam terus melangkah dalam misi suci ini, menguatkan barisan kaum Bani Israel agar siap menghadapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya. Setelah berbagai peringatan tidak diindahkan Firaun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat demi mukjizat melalui Nabi Musa alaihi salam. Salah satu yang paling dikenal adalah tongkat Nabi Musa alaihi salam yang berubah menjadi ular besar dan menelan sihir para tukang sihir istana. Nabi Harun alaihi salam menyaksikan peristiwa ini bersama kaum Bani Israel. Peran Nabi Harun alaihi salam dalam momen tersebut sangat penting. Ia menenangkan kaumnya yang ketakutan dan menyampaikan bahwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sihir semata. Kaum Bani Israel mulai perlahan percaya, namun ketakutan mereka terhadap Firaun masih besar. Nabi Harun alaihi salam terus membesarkan hati mereka, mengajak mereka untuk menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada tongkat atau ular, tapi pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihi salam juga menjelaskan bahwa mukjizat adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang taat dan sabar. Ia menjadi sosok penguat spiritual saat Nabi Musa alaihi salam fokus pada konfrontasi dengan Firaun. Ketika para penyihir Firaun justru bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam kembali menegaskan kepada kaumnya bahwa kebenaran pasti menang. Ia menjadikan peristiwa itu sebagai momentum untuk menghidupkan semangat iman kaum Bani Israel yang telah lama padam. Dakwahnya menjadi lebih efektif karena Nabi Harun alaihi salam selalu membungkus pesan tauhid dengan keteladanan dan ketenangan yang menyentuh hati. Namun, tak lama setelah itu, Firaun menjadi semakin brutal. Ia menyiksa dan menindas kaum Bani Israel lebih keras. Dalam keadaan genting ini, Nabi Harun alaihi salam berdiri di tengah-tengah kaumnya sebagai peneduh. Ia mengatur komunitas kaum Bani Israel agar tetap rapi, menyampaikan pesan Nabi Musa alaihi salam, dan mengingatkan mereka agar tidak goyah. Ia tahu, ketakutan bisa menggoyahkan iman, maka ia bertugas menjaga agar keimanan tetap menyala meski dalam tekanan. Babak baru telah dimulai. Dengan mukjizat yang telah turun, kekuatan Firaun secara perlahan mulai melemah di mata rakyat. Namun perjuangan belum selesai. Nabi Harun alaihi salam paham bahwa mukjizat bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian kesabaran. Ia terus berperan sebagai pendamping Nabi Musa alaihi salam dan pembimbing spiritual kaum Bani Israel, menjadikan dirinya pilar penting dalam misi pembebasan ini. Setelah mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan silih berganti kepada Firaun dan rakyat Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam untuk mempersiapkan hijrah kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Dalam momen genting ini, Nabi Harun alaihi salam kembali memegang peran vital. Ia bertugas memimpin pengorganisasian kaumnya, menjaga agar mereka tetap tenang, dan mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan panjang tersebut dengan penuh kesabaran. Nabi Harun alaihi salam mendatangi keluarga-keluarga kaum Bani Israel, memberikan penguatan iman serta semangat agar tidak terombang-ambing oleh ketakutan kepada Firaun. Ia memastikan bahwa semangat tauhid tetap berkobar di hati mereka meski ancaman Firaun terus mengintai. Kelembutan Nabi Harun alaihi salam dalam memberi nasihat menjadi pelipur lara bagi kaum yang selama ini hidup dalam bayang-bayang perbudakan. Di saat Nabi Musa alaihi salam sibuk menerima wahyu dan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun alaihi salamlah yang mengawal kaum Bani Israel dalam keseharian mereka. Ia mengatur logistik sederhana, memberi arahan teknis, dan menyemangati para lelaki untuk menjaga keluarga mereka. Kepemimpinan Nabi Harun alaihi salam yang penuh kelembutan namun teratur menjadikannya figur yang sangat dihormati oleh kaumnya dalam persiapan hijrah tersebut. Malam demi malam,
Nabi Harun alaihissalam mendampingi kaum Bani Israel yang gelisah, memimpin doa-doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka dari kejaran Firaun. Ia mengingatkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu datang kepada kaum yang sabar dan beriman. Meskipun perjalanan keluar Mesir tampak mustahil di mata manusia, Nabi Harun alaihissalam terus menegaskan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tak mungkin. Di tengah suasana tegang menjelang hijrah, Nabi Harun alaihissalam berhasil menjaga kestabilan mental dan spiritual kaum Bani Israel. Ia memastikan bahwa setiap keluarga siap secara fisik dan mental, memotivasi mereka dengan kisah-kisah Nabi terdahulu yang menghadapi cobaan serupa. Peran Nabi Harun alaihissalam dalam mempersiapkan hijrah ini menjadi tonggak penting bagi kelangsungan misi Nabi Musa alaihissalam dan pembebasan kaum Bani Israel dari kezaliman Firaun. Malam hijrah pun tiba. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam memimpin rombongan kaum Bani Israel meninggalkan Mesir secara diam-diam. Di tengah perjalanan yang gelap dan penuh tantangan, Nabi Harun alaihissalam berperan sebagai pengatur barisan dan penjaga moral kaumnya. Ia menenangkan anak-anak dan wanita yang mulai kelelahan, memastikan agar tidak ada yang tertinggal. Suaranya yang lembut namun tegas menjadi sumber ketenangan bagi mereka yang hatinya diliputi rasa cemas. Setiap kali kaum Bani Israel mulai meragukan perjalanan ini, Nabi Harun alaihissalam hadir di tengah-tengah mereka dengan nasihat yang membesarkan hati. Ia mengingatkan bahwa Firaun hanyalah makhluk lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam mengajarkan mereka agar lebih takut kepada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ancaman manusia. Kalimat-kalimat penguatannya menjadi lentera di tengah perjalanan malam yang panjang dan melelahkan. Ketika suara pasukan Firaun terdengar semakin dekat, kepanikan mulai menyebar di barisan kaum Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam dengan sigap menenangkan kaumnya, menyuruh mereka untuk tidak bercerai-berai. Ia memimpin doa dengan penuh khusyuk, mengajak mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi genting ini, kesabaran Nabi Harun alaihissalam benar-benar diuji, namun ia tetap tampil sebagai sosok pemimpin yang penuh keteguhan hati. Di saat Nabi Musa alaihissalam fokus pada arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membelah laut, Nabi Harun alaihissalam mengontrol suasana di belakang barisan. Ia memastikan agar kaum Bani Israel tetap tertib dan tidak berebut. Saat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah lautan, Nabi Harun alaihissalam kembali menenangkan mereka yang takjub sekaligus takut, meyakinkan bahwa ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikan. Ia memimpin mereka melangkah dengan penuh keyakinan. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Bani Israel berhasil menyeberangi laut dengan selamat. Peran Nabi Harun alaihissalam dalam menjaga ketenangan dan ketertiban umat di saat genting tersebut menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dakwahnya. Ia bukan hanya saudara Nabi Musa alaihissalam, tapi juga tiang penyangga bagi kaumnya dalam menghadapi cobaan maha berat ini. Setelah selamat dari kejaran Firaun, kaum Bani Israel memulai kehidupan baru. Namun, ujian iman datang kembali ketika seorang bernama Samiri membuat patung anak sapi dari emas, menghasut kaum Bani Israel untuk menyembahnya. Saat itu, Nabi Musa alaihissalam sedang bermunajat di Bukit De, sehingga Nabi Harun alaihissalam lah yang memegang amanah menjaga kaumnya. Nabi Harun alaihissalam segera menyadari bahayanya fitnah Samiri, namun menghadapi umat yang hatinya lemah bukan perkara mudah. Nabi Harun alaihissalam menasihati kaumnya dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Ia memperingatkan bahwa menyembah patung adalah bentuk syirik terbesar, pengkhianatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja menyelamatkan mereka. Namun, godaan duniawi, kemewahan emas, dan nostalgia terhadap kebiasaan jahiliyah membuat sebagian dari kaum Bani Israel terjerumus. Nabi Harun alaihissalam terus bersabar meski ajakannya banyak diabaikan. Nabi Harun alaihissalam menghadapi dilema besar. Ia tidak ingin memaksa dengan kekerasan karena khawatir menyebabkan perpecahan di kalangan kaum Bani Israel. Maka ia memilih strategi dakwah yang penuh hikmah, memperkuat hati orang-orang beriman, memberi nasihat berulang kali, dan terus mengingatkan tentang perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun alaihissalam memilih jalan sabar agar tidak terjadi pertumpahan darah di antara kaumnya sendiri.
Ujian ini menjadi puncak kesabaran Nabi Harun alaihissalam. Ia melihat sendiri bagaimana kaumnya yang dulu diselamatkan oleh mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala kini kembali tergelincir kepada kesesatan. Namun Nabi Harun alaihissalam tetap bertahan, menjaga mereka dengan doanya, menunggu Nabi Musa alaihissalam kembali agar bisa menyelesaikan fitnah ini dengan bijaksana. Ia menjadi simbol pemimpin yang lebih memilih persatuan dan kesabaran daripada kemarahan. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat tentang pentingnya menjaga keimanan dalam kondisi apapun. Nabi Harun alaihissalam menunjukkan bahwa menghadapi kebodohan umat dengan kelembutan seringkali lebih efektif daripada kekerasan. Meski hatinya terluka, Nabi Harun alaihissalam tetap teguh menjalankan amanahnya, membuktikan bahwa kesabaran adalah senjata terkuat seorang nabi dalam menghadapi ujian umat. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari munajatnya di Bukit Der dan melihat kaum Bani Israel menyembah patung sapi, amarahnya memuncak. Dalam kekesalannya, Nabi Musa alaihissalam memegang jenggot dan kepala Nabi Harun alaihissalam, menegur keras atas kejadian tersebut. Namun, Nabi Harun alaihissalam dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah berusaha sekuat tenaga, namun khawatir perpecahan di kalangan kaum Bani Israel jika ia bertindak kasar. Nabi Harun alaihissalam tidak membela diri dengan emosi, ia memilih bersikap tenang meski disalahkan. Ia menyampaikan bahwa ia lebih memilih menahan diri agar umat tidak tercerai-berai, dan menunggu kembalinya Nabi Musa alaihissalam untuk mengambil keputusan besar. Sikap Nabi Harun alaihissalam ini menunjukkan kelapangan hatinya, serta pemahamannya yang dalam tentang kepemimpinan dalam menghadapi ujian berat. Mendengar penjelasan Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam pun memahami bahwa saudaranya telah mengambil pilihan yang sulit demi maslahat umat. Mereka berdua kemudian bersatu menghadapi Samiri dan menghancurkan patung sapi tersebut. Nabi Harun alaihissalam tetap setia di sisi Nabi Musa alaihissalam, membantu mengembalikan akidah kaum Bani Israel yang sempat tergelincir dalam syirik. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa meski berperan sebagai pemimpin kedua, Nabi Harun alaihissalam memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Ia tidak mempermasalahkan amarah Nabi Musa alaihissalam, justru menunjukkan kedewasaan spiritual dalam menghadapi ujian. Sikapnya yang penuh kesabaran mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang bisa menahan ego demi kepentingan umat. Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam kembali menguatkan barisan kaum Bani Israel, membersihkan hati mereka dari noda syirik, dan melanjutkan perjalanan dakwah dengan semangat baru. Persaudaraan mereka yang kokoh menjadi contoh sempurna tentang sinergi dalam dakwah, di mana keduanya saling melengkapi dalam menyebarkan kebenaran. Setelah Insai dan Samiri, kaum Bani Israel dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala terombang-ambing di padang Ti selama 40 tahun. Di tengah kesulitan hidup yang penuh ujian ini, Nabi Harun alaihissalam memainkan peran penting sebagai penasihat dan penghibur umat. Ia menguatkan hati mereka agar tidak berputus asa dan tetap bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi tanpa rumah, tanpa negeri, Nabi Harun alaihissalam menjadi pelita bagi umatnya yang lelah dan rapuh. Hari demi hari, Nabi Harun alaihissalam mendampingi kaumnya yang mulai dilanda keputusasaan. Ia mengingatkan bahwa kesulitan ini adalah akibat dari kedurhakaan mereka sendiri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi yang bertaubat. Dengan penuh kelembutan, Nabi Harun alaihissalam menasihati agar mereka tidak mengulang kesalahan, serta mengajak mereka memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan kesabaran. Peran Nabi Harun alaihissalam tidak hanya sebagai guru spiritual, namun juga sebagai pemimpin sosial. Ia mengatur kebutuhan dasar umat di tengah gurun yang tandus, memastikan setiap keluarga mendapat perhatian. Nabi Harun alaihissalam menjadi sosok yang selalu hadir bagi umatnya, tanpa lelah mengingatkan dan mengayomi mereka, meski terkadang sikap keras kepala kaum Bani Israel terus menguji ketabahannya. Dalam kesunyian padang pasir, Nabi Harun alaihissalam seringkali memimpin doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kaumnya dan membuka jalan keluar dari kesesatan. Ia mengajarkan bahwa kesabaran dan tawakal adalah kunci melewati ujian, serta bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat bagi yang bersungguh-sungguh dalam taubat. Meskipun perjalanan di padang Ti terasa panjang dan melelahkan,
Nabi Harun alaihissalam tidak pernah berhenti menjalankan perannya sebagai penasehat dan pemimpin ruhani. Ia terus menjaga keimanan kaum Bani Israel agar tetap menyala di tengah keterasingan, menjadi contoh nyata pemimpin yang penuh kasih sayang dan kesabaran luar biasa. Dalam pengembaraan di Padang Tih, Nabi Harun alaihissalam memanfaatkan setiap kesempatan untuk menguatkan ajaran tauhid. Ia mengingatkan kaum Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk penyelamatan dari Firaun dan mukjizat air terbelah. Nabi Harun alaihissalam selalu menekankan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah, bukan patung, manusia, atau apapun selainnya. Nabi Harun alaihissalam mengajarkan kembali kisah-kisah Nabi terdahulu, dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga Nabi Yakub alaihissalam, agar kaum Bani Israel mengambil pelajaran dari keteguhan para nabi. Ia mengingatkan bahwa kunci kejayaan umat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kemaksiatan. Dakwahnya disampaikan dengan sabar, meski respons kaumnya tak selalu menggembirakan. Kaum Bani Israel kerap mengeluh, bahkan menginginkan kembali ke Mesir karena bosan dengan kehidupan di gurun. Namun Nabi Harun alaihissalam dengan bijak menjelaskan bahwa lebih baik hidup susah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hidup mewah dalam kemaksiatan. Ia menegaskan bahwa ujian ini adalah jalan menuju kemuliaan bagi kaum yang sabar dan bersyukur. Setiap kali semangat umat mulai goyah, Nabi Harun alaihissalam memimpin mereka dalam berzikir dan doa, mengingatkan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Ia menanamkan optimisme dan keyakinan bahwa masa depan kaum Bani Israel akan cerah bila mereka terus memperbaiki diri. Nabi Harun alaihissalam menjadi simbol pemimpin ruhani yang sabar dan terus menguatkan iman umat. Dakwah Nabi Harun alaihissalam tidak sia-sia. Perlahan, sebagian kaum Bani Israel mulai menyadari kesalahan mereka dan kembali memperkuat keimanan. Nabi Harun alaihissalam menjadi teladan nyata bahwa dakwah adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati. Setelah sekian lama mendampingi Nabi Musa alaihissalam dan memimpin kaum Bani Israel, tiba saatnya Nabi Harun alaihissalam dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewafatan Nabi Harun alaihissalam menjadi duka mendalam bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Nabi Harun alaihissalam wafat di daerah Jabal Harun setelah melaksanakan amanah kenabian dengan penuh keteguhan dan kesabaran. Sebelum wafat, Nabi Harun alaihissalam berwasiat kepada kaumnya agar tetap menjaga keimanan, tidak mengulangi kesalahan masa lalu, dan terus mendampingi Nabi Musa alaihissalam dalam perjuangan dakwah. Nabi Harun alaihissalam mengingatkan bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, dan hanya amal saleh yang akan menjadi bekal di akhirat. Kehilangan Nabi Harun alaihissalam membuat kaum Bani Israel sadar betapa besar peranannya selama ini. Sosok yang selalu sabar menghadapi keluh kesah mereka, menjadi penyejuk di kala kesusahan, kini telah tiada. Kesedihan Nabi Musa alaihissalam sangat mendalam, namun ia tetap tegar melanjutkan perjuangan bersama kaum Bani Israel. Kisah hidup Nabi Harun alaihissalam menjadi pelajaran abadi tentang arti kepemimpinan yang lembut, sabar, namun tegas dalam prinsip. Nabi Harun alaihissalam menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu dengan kekerasan, melainkan dengan kasih sayang dan keteladanan. Kewafatan Nabi Harun alaihissalam bukan akhir dari perjuangan, namun tonggak semangat baru bagi kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah Nabi Harun alaihissalam dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi umat manusia. Nabi Harun alaihissalam menjadi sosok Nabi yang patut diteladani dalam menghadapi ujian dakwah dengan kesabaran, kelembutan, dan kebijaksanaan. Warisan Nabi Harun alaihissalam hidup dalam hati para pejuang kebenaran hingga akhir zaman. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang pemimpin yang senantiasa menunjukkan keteladanan dalam setiap tindakannya. Salah satu aspek paling menonjol dari kepemimpinannya adalah kesabarannya dalam menghadapi kaum Bani Israel yang seringkali tidak taat dan cenderung memberontak. Meski demikian, Nabi Harun alaihissalam tetap mengayomi umatnya dengan kasih sayang dan kelembutan, tanpa membiarkan dirinya terpancing emosi atau putus asa. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Harun alaihissalam selalu memberikan perhatian pada kebutuhan umatnya, baik fisik maupun spiritual. Ia sering berbicara dengan lembut, menjelaskan tentang tauhid,
dan mengingatkan pentingnya menjauhi kesyirikan. Nabi Harun alaihissalam bukan hanya memimpin dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatannya yang menjadi contoh teladan. Umatnya merasa dihargai dan diperhatikan berkat cara kepemimpinan yang penuh cinta kasih. Selain itu, Nabi Harun alaihissalam juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga persatuan umat. Ia selalu mendorong agar kaum Bani Israel tidak terpecah belah, meskipun mereka seringkali mengalami perbedaan pendapat dan keinginan. Dalam banyak kesempatan, Nabi Harun alaihissalam mengajak umatnya untuk berfokus pada tujuan bersama, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Bukti kepemimpinan Nabi Harun alaihissalam yang kuat dan penuh keteladanan juga terlihat ketika ia berdiri teguh mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Meski tidak selalu berada di garis depan, Nabi Harun alaihissalam selalu ada untuk mendukung dan membantu dalam setiap momen penting, seperti dalam mengatasi kekacauan yang ditimbulkan oleh Samiri dan patung anak lembu emas. Nabi Harun alaihissalam tetap menjadi pilar yang kokoh di samping Nabi Musa alaihissalam, menyatukan hati umat dalam dakwah yang penuh tantangan. Kepemimpinan Nabi Harun alaihissalam tidak hanya berfokus pada keberhasilan duniawi, namun juga keberhasilan spiritual. Ia tidak hanya mengajak umat untuk taat, tetapi juga mengajarkan mereka untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui tindakan dan pengaruh positifnya, Nabi Harun alaihissalam berhasil mewariskan sebuah model kepemimpinan yang penuh kasih sayang, keadilan, dan kesabaran, yang terus menjadi teladan bagi generasi setelahnya. Dakwah Nabi Harun alaihissalam mengajarkan bahwa kekuatan dalam berdakwah bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kelembutan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Meskipun menghadapi tantangan besar, seperti kekerasan dan kedurhakaan kaumnya, Nabi Harun alaihissalam selalu menggunakan kata-kata yang lembut dan mengingatkan mereka dengan cara yang penuh kasih sayang. Dakwahnya selalu mengutamakan pemahaman dan pertumbuhan iman, bukan sekadar memaksakan pengertian. Nabi Harun alaihissalam menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai sarana dakwah. Setiap kata yang diucapkannya mengandung nasihat, dan setiap perbuatannya adalah contoh hidup dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya berakar pada keteladanan pribadi, yang mengajarkan umat untuk selalu rendah hati, sabar, dan tidak tergoda oleh kesenangan duniawi yang sementara. Ia juga mengingatkan umatnya bahwa hidup di dunia hanyalah sementara, dan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Salah satu pesan penting yang sering disampaikan oleh Nabi Harun alaihissalam dalam dakwahnya adalah pentingnya persatuan dan saling membantu di antara sesama. Ia mengajak kaum Bani Israel untuk saling menghargai dan menjaga tali persaudaraan. Nabi Harun alaihissalam selalu menekankan bahwa hanya dengan persatuan umat, mereka dapat menghadapi segala ujian dan tantangan yang datang, serta meraih kemenangan di dunia dan akhirat. Nabi Harun alaihissalam juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan hati dan selalu berbuat baik. Dalam setiap kesempatan, Nabi Harun alaihissalam menekankan pentingnya menjaga hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Ia selalu mengingatkan umatnya agar ikhlas dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena ikhlas adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Harun alaihissalam berhasil membentuk sebuah masyarakat yang lebih beriman dan bertakwa. Walaupun banyak tantangan yang dihadapi, seperti godaan dari Samiri dan penyembahan berhala, Nabi Harun alaihissalam tidak pernah menyerah. Beliau tetap berusaha keras untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang penuh kelembutan dan keteladanan. Hingga akhir hayatnya, dakwah Nabi Harun alaihissalam tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Setelah wafatnya Nabi Harun alaihissalam, warisannya tetap hidup dalam ingatan umat kaum Bani Israel dan umat Islam pada umumnya. Nabi Harun alaihissalam tidak hanya dikenang sebagai nabi yang sabar dan penuh kasih sayang, tetapi juga sebagai pemimpin yang memberikan teladan dalam kepemimpinan, dakwah, dan kesabaran menghadapi tantangan. Kisah hidupnya terus menjadi pelajaran bagi setiap generasi. Warisan Nabi Harun alaihissalam juga dapat ditemukan dalam bentuk prinsip-prinsip dakwah yang ia ajarkan, kelembutan, kesabaran, dan kebenaran. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus selalu mengutamakan kebaikan umat,
bukan kepentingan pribadi. Nabi Harun alaihi salam menunjukkan bahwa kepemimpinan yang sukses adalah yang mengedepankan kasih sayang dan memberikan contoh yang baik bagi umat. Selain itu, pengaruh Nabi Harun alaihi salam dalam membangun kesadaran spiritual dan keimanan umat sangat terasa. Ia tidak hanya mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengingatkan mereka tentang tanggung jawab terhadap sesama. Warisan ini tetap hidup dalam ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang, kejujuran, dan integritas. Meskipun Nabi Harun alaihi salam sudah tidak ada, pengaruhnya terus berlanjut melalui para pengikutnya. Banyak umat yang menjadikan Nabi Harun alaihi salam sebagai teladan dalam menghadapi berbagai ujian hidup, baik ujian dalam kepemimpinan maupun dalam kehidupan pribadi. Nabi Harun alaihi salam mengajarkan bahwa dalam setiap ujian, kita harus tetap teguh dan bersabar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Hingga saat ini, kisah Nabi Harun alaihi salam tetap menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang ingin memahami pentingnya kepemimpinan yang penuh kasih sayang dan keteladanan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kepemimpinan yang sesungguhnya adalah yang mampu mendidik hati umat, menjaga kedamaian, dan menyatukan umat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah penuh inspirasi dari Nabi Harun alaihi salam, sosok pemimpin yang sabar, lembut, namun tegas menjaga kemurnian iman umat. Semoga kita mampu meneladani akhlaknya dan meneruskan perjuangan dakwah dengan kesabaran dan keikhlasan.